Sebelum pertandingan dimulai, timnas Cina berkesempatan untuk menjajah langsung Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana stadion kebanggaan masyarakat Indonesia itu tampak fresh dengan rumput yang cukup memanjakan mata. Tak terkecuali timnas Cina, yang merasa kagum dengan kemegahan stadion syarat akan bersejarah tersebut. Meski baru menjalani sesi latihan, namun Cina sudah bisa memahami apa yang dirasakan oleh Arab Saudi, Bahrain, serta Australia memang benar adanya. Karena vibes GBK terlihat punya aura khusus yang bisa mengintimidasi lawan. Tinggal hitungan jam saja, kick-off laga krusial yang mempertemukan Indonesia versus Cina akan segera dimulai. Sebuah pertandingan hidup dan mati yang gak boleh terlewatkan, tak terkecuali fans Cina siap effort plus dengan terbang ke Jakarta demi memberikan dukungan langsung. PSSI sebagai panpel sendiri siap sedia dengan 3.000 tiket buat tamu. Dan bagi penggemar Cina, mereka nggak kenal rasa takut. Meski sama-sama menjengkelkan kayak Bahrain, tapi negeri tirai bambu jauh lebih bernyali. Apalagi secara finansial sangat tercukupi. Laga away ke Indonesia hanya seperti jalan-jalan, serba mudah bagi mereka. Tapi it's okay, ini juga menambah penghasilan dari tiket. Dan Erick Thohir menghimbau kalau semua tim tamu tetap diperlakukan sama, seperti fans Arab Saudi, Jepang maupun Australia yang terbukti dibuat nyaman selama di Jakarta. Maka Cina pun demikian, nggak perlu dibalas berlebihan kelakuan mereka. Kita dukung sepak bola Indonesia tanpa rasisme, tanpa perundungan, apalagi xenofobia. Pokoknya nggak boleh terjadi lagi ya cuy. Ada berapa supporter Cina yang ketemu? Katanya 3.000. 3.000. 3.000. Adakah peningkatan keamanan lebih dari sebelumnya atau seperti apa? Saya rasa kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Kalau kita kemarin bisa menyambut supporter dari Saudi, dari Bahrain, dari Australia, sama ya support dari China juga kita harus sambut dengan baik gitu. Dan kita juga harapkan hal-hal seperti yang kemarin teguran FIFA karena ada diskriminasi nggak boleh terjadi lagi, karena sayang. Karena itu kan menjadi sorotan juga, dan saya berulang-ulang sepak bola tidak boleh ada diskriminasi. Nah, saat ini ratusan fans Cina diketahui sudah mulai berada di Indonesia. Mereka mulai berkeliaran di sekitar kawasan GBK. Wajar, pasti penasaran juga bagi yang belum pernah ke sini, tapi yang bikin penggemar Indonesia kaget adalah ketika melihat kelakuannya. Di mana dalam sebuah video yang beredar, terekam momen fans Cina sedang melakukan hal aneh di depan GBK langsung. Namun setelah didekati dan dicermati, ternyata fans Cina melakukan ritual berupa mandi kembang secara blak-blakan di depan umum. Sementara itu, para pemain Cina yang baru saja menjalani sesi latihan di lapangan utama atau Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, tampak langsung terkesan dengan kemegahan dan keindahan yang disajikan oleh stadion syarat akan sejarah tersebut. Mereka mungkin gak nyangka kalau negara yang sering mereka hutangi punya stadion semegah dan semewah ini. Di sisi lain, Cina yang dalam 3 pertandingan beruntun selalu mengalami kekalahan, jelas di laga ini mereka tak ingin mengalah begitu saja. Mereka juga pastinya akan melakukan segalanya untuk bisa ambil poin, sebab dengan posisi mereka yang masih jadi juru kunci, mau tak mau, mereka nggak boleh kalah dari Indonesia. Itulah kenapa Branko Ivankovic selaku pelatih akan berusaha menyiapkan tim sebaik mungkin. Walaupun di satu sisi, ia juga mengakui kalau melawan Indonesia pastinya akan berbeda seperti saat di Qingdao ketika mereka menang 2-1. Sebab saat ini, Indonesia dianggapnya udah berbeda. Selain ketambahan pemain baru, tim pelatihnya pun juga baru. Sehingga soal detail dan pendekatan, pastinya sedikit banyak ada yang berubah.
dan kembali ke GBK. Setelah menjalani sesi latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, para pemain dan pelatih Cina kini mulai paham apa yang telah dirasakan oleh Bahrain, Arab Saudi, hingga Australia. Mereka juga tak bisa membayangkan kalau jika vibes stadion ini emang terkesan intimidatif bagi lawan. Itulah mengapa mereka berusaha memahami jika apa yang dirasakan Arab Saudi, Bahrain, ataupun Australia benar adanya. Karena ya emang, 3 tim tadi nggak bisa menang saat away ke GBK. Arab dan Bahrain kalah, sedangkan Australia imbang. Cuma Jepang yang bisa menang. Tapi semua tahu kalau Jepang saat ini emang ada di level yang berbeda. Masa depan Branko Ivankovic dipertaruhkan. Laga antara Timnas Indonesia kontra Timnas Cina yang rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta menarik perhatian banyak pihak. Laga itu bisa menentukan laju kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan, cukup banyak wartawan yang terbang langsung dari Cina menuju Jakarta untuk melakukan peliputan khusus pada pertandingan antara Timnas Indonesia melawan tim Dragons. Tak kurang dari 30 wartawan asal Cina hadir langsung dalam acara konferensi pers jelang laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan salah satu wartawan Cina mengatakan pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, tengah menghadapi tekanan besar dari publik di negaranya. Penyebabnya jelas, penampilan loyo tim Dragons di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui, timnas Cina masih menduduki posisi juru kunci klasmen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Wang Dalei dan kawan-kawan baru mengoleksi 6 poin dari 8 laga. Saya melihat masa depan Branko mungkin seperti yang Anda lihat. Dan jika kalah dari Indonesia, kemungkinan Branko Ivankovic akan langsung dipecat. Patrick Kluivert yakin bisa amankan 3 poin. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkapkan alasannya yakin tim Garuda akan menang atas Cina. Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial melawan Cina demi menjaga peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Laga Indonesia versus Cina pada pertandingan lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Kluivert mengakui ada perkembangan yang baik dari permainan skuadnya karena telah menjalani pemusatan latihan dengan waktu yang terbilang cukup. Ini sangat penting, tim sudah bersiap dengan latihan di Bali. Di kesempatan sebelumnya, kami tidak punya banyak waktu untuk melakukan persiapan. Karena itu, kami merasakan adanya perkembangan yang baik untuk besok, ucap Kluivert dalam konferensi pers resmi jelang Indonesia versus Cina. Kluivert juga yakin timnya akan menang karena para pemain sudah menunjukkan permainan yang sesuai keinginannya saat latihan. Kluivert juga menyatakan timnas Indonesia siap meladeni gempuran Cina. Hal-hal yang sudah dilatih dan eksekusi pemain sangat fantastis. Mereka bisa menghadapi gempuran Cina besok. Saya percaya diri hasil baik akan kami dapatkan besok. Kita bisa bicara banyak, tapi besok kita akan lihat. Di konferensi pers besok setelah laga, semoga kata-kata saya terbukti. Lanjut Patrick Kluivert. Dan terlepas dari apapun, pokoknya para pemain kita harus tetap menjaga fokus di lapangan.
Karena biar bagaimanapun, laga malam nanti adalah laga hidup mati, dan semua elemen harus fokus untuk bisa mewujudkan mimpi satu persatu. Sementara Cina sendiri akan merasakan langsung atmosfer mencekam dari angkernya Stadion Gelora Bung Karno secara langsung.